Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewa Indra menghalangi Garuda untuk mendapatkan Amrita. Sesa Naga berkata, "Prabu, bagaimana Garuda bisa bertarung dengan Dewa Indra? Dia hanya menghadapi iblis sampai sekarang. Mengalahkan iblis dan berperang melawan Dewa Indra tidaklah sama. Iblis sangat mudah dipenuhi amarah. Kemarahan mereka mengalahkan kecerdasan mereka. Tapi Dewa Indra tidak seperti itu. Dia telah belajar aturan pertempuran dari guru terbaik di dunia. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun." Dewi Laksmi berkata, "Sesa Naga, benar, Prabu. Karena anugerah, Garuda memiliki kekuatan fisik yang lebih dari Dewa Indra. Tapi pengalaman berperang, seni berperang, dan pelaksanaan peperangan hanya ada pada Dewa Indra. Dalam kasus seperti itu, Dewa Indra pasti lebih unggul dari Garuda. Kamu harus melakukan sesuatu sekarang, Prabu." Sri Wisnu berkata, "Kalian berdua lupa bahwa sebelum memasuki pertempuran ini, Garuda mengambil bimbingan Resi Nara dan Narayana. Dia membangkitkan kekuatan kundalininya. Sekarang kekuatan apa saja yang dia butuhkan untuk bangkit atau bisa membangkitkan dirinya sendiri jika dia bisa memusatkan perhatiannya ke arah yang benar. Jadi setelah menghadapi musuh sebesar itu dan saudaranya di depannya, apakah Garuda bisa memusatkan perhatiannya atau tidak? Itu akan menjadi ujian terakhirnya." Akhirnya pertarungan antara Dewa Indra dan Garuda akan dimulai secara adil. Para dewa berkata, "Bagaimana Garuda bisa menghadapi Dewa Indra setelah mendapatkan Amrita? Dewa Indra menjadi abadi, dia akan segera membunuhnya." Semua dewa memuji Dewa Indra dan Resi Brihaspati memberi restu kepada Dewa Indra. Garuda masuk ke dalam tempat pertandingan dengan membawa restu dari ibu, ayahnya, dan para resi. Tapi tidak ada satupun yang mendukungnya di sana. Dia bertarung sendirian. Melihat petir yang menggelegar, Kalia berkata, "Ini tidak baik, Ibu." Kadru berkata, "Aku juga khawatir. Sesuatu yang salah seharusnya tidak terjadi." Saat itu Winata masih terus bermeditasi kepada Dewa Wisnu untuk putranya Garuda. Saat itu di surga, Dewa Indra dan Garuda sedang bersiap untuk bertarung, dan ini menjadi hal yang jarang terjadi ketika dua pembela kebenaran akan bertarung. Dewa Indra berdoa, "Oh Prabu Ganesha, terimalah doaku, tolong berkati aku." Garuda berdoa, "Oh Prabu Ganesha, tolong akhiri semua masalahku, tolong berkati aku." Sri Wisnu berpikir keduanya berdoa kepada Ganesha bersamaan. Siapa yang akan diberkati oleh Ganesha? Ganesha kemudian memberikan berkatnya sambil berkata, "Yang lebih layak akan menang." Dewa Indra berdoa, "Ayah, tolong berkati aku." Garuda berkata, "Ayah, tolong berkati aku." Dewa Indra berpikir, "Oh pelindung Amrita yang mengatur alam semesta, Prabu Sri Wisnu, tolong berkati aku." Garuda berdoa, "Prabu Sri Wisnu yang melindungi rasa hormat setiap ibu di dunia ini, tolong berkati aku." Dewi Laksmi berpikir, "Prabu, keduanya telah berdoa kepadamu untuk meminta bantuanmu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Sri Wisnu berkata, "Keadilan yang akan menang." Dewa Indra berkata, "Ibu dari semua ibu, Dewi Aditi, tolong berkati putramu." Garuda berkata, "Oh Dewi Lalita, Dewi Parwati, Dewi Laksmi, Dewi Aditi, Dewi Diti, Ibu Kadru, dan Ibu Winata. Hari ini apa yang aku lakukan bukan hanya untuk kebebasan ibuku, tetapi untuk menghormati kekuatan semua ibu. Tolong berkati aku." Sri Wisnu berkata, "Dewi, anakmu meminta restumu dan kamu sadar bahwa apa yang akan dia lakukan bertentangan dengan keinginanku. Apakah kamu akan memberkati dia untuk menang?" Dewi Lalita memberi berkatnya. Dewi Parwati juga memberi berkatnya. Dan Dewi Laksmi berpikir, "Berkatku selalu bersamamu, Garuda." Winata berkata, "Oh Prabu, apa yang bisa aku berkati untuk anakku yang merupakan berkat baginya?" Kadru berpikir, "Untuk pertama kalinya, hari ini aku mendukung Garuda untuk menang. Oh Prabu, semoga dia berhasil." Dewa Indra berkata, "Terimalah salam muridmu, Guru. Mohon berkati aku." Resi Brihaspati memberikan restunya kepada Dewa Indra. Garuda berkata, "Guru Dewa, mohon berkati muridmu, mohon bimbingannya." Resi Narayan berpikir, melawan Dewa Indra akan sangat sulit bagi Garuda, tapi kami akan berusaha membantunya. Mereka kemudian memberikan restunya kepada Garuda sambil berkata,
Untuk perbuatan baik semua kebijaksanaan kami bersamamu Garuda. Wisnu berkata, kekuatan Garuda tidak terbatas, tapi pengalaman Dewa Indra bisa merugikan Garuda. Hanya takdir yang akan menentukan nasib Garuda. Pertarungan pertama mereka adalah menggunakan senjata pedang dan perisai. Sebagai ahli perang, Dewa Indra mahir dengan semua senjata, tapi Garuda tidak mengerti sama sekali dengan senjata. Dewi Aditi berpikir, Garuda juga seperti anakku. Siapapun yang menang, maka seorang ibu akan kalah hari ini. Garuda berpikir, aku tidak tahu cara menggunakan pedang, tapi untuk membebaskan ibuku dari belenggu perbudakan, aku harus berjuang. Para dewa berkata dia tidak akan bisa menghadapi Dewa Indra. Dia bahkan tidak bisa memegang perisai dan pedang dengan benar. Mereka semua menertawakan Garuda yang salah menggunakan pedang dan perisai. Jayanta berpikir semua orang meremehkan Garuda, tapi mereka sepertinya lupa kalau Garuda jauh melebihi kekuatan ayahku. Dewa Indra memainkan keahliannya dan Garuda terkejut dan bingung sehingga perisainya jatuh terkena serangan Dewa Indra. Garuda menutup matanya dan berpikir, aku tidak berdaya Prabu, bantu aku, tunjukkan jalannya. Garuda tiba-tiba ada di pertapaan gurunya dan berkata, bagaimana aku bisa di sini? Resi Nara berkata, kami telah memanggil sebagian dari dirimu Garuda, sehingga ketika kamu melawan Dewa Indra pada saat itu, kami akan mengajarimu seni bertarung. Resi Narayan berkata, mari kita mulai Garuda. Nara menunjukkan keahlian berpedangnya dan Narayan berkata, pedang dan perisai ini harus menjadi bagian dari tanganmu Garuda. Itu tidak boleh terlihat berat, tetapi menjadi bagian dari lenganmu. Hanya dengan begitu kamu dapat menggunakannya sesuai kebijaksanaanmu dengan nyaman. Garuda kemudian meniru cara Resi Nara dan Narayana berkata, jangan mensimulasikan lawanmu Garuda. Perawakan dan kekuatan besarmu berbeda dari pesaingmu. Kekuatanmu juga berbeda. Cobalah untuk menggali lebih dalam dan mencari kekuatanmu. Hanya dengan begitu kamu dapat menghadapi pesaingmu. Di surga, Garuda tiba-tiba mengambil kuda-kuda yang kuat dan membuat Dewa Indra terkejut. Dewa Indra menyerang dengan pedangnya tapi bisa ditahan oleh Garuda dengan perisainya. Dan Garuda berhasil mendorong Dewa Indra menjauh. Dewa Indra mencoba menyerang lagi tapi dengan keahliannya dan kekuatannya Garuda mampu membuat Dewa Indra terdorong. Dewa Agni berkata, aku merasa Garuda tidak akan bisa menghadapi Dewa Indra. Dewa Surya berkata, cara dia bertahan dari serangan Dewa Indra dan mencoba mendaratkan pukulannya, jelas bahwa Dewa Indra tidak bisa menang dengan mudah. Dewa Indra kebingungan karena serangannya tidak ada yang berhasil dan malah dia dipukul mundur oleh serangan Garuda yang sangat kuat. Dewa Indra berpikir, kapan dia belajar seni bertarung pedang dan dari siapa? Tidak, ini bukan waktunya untuk bertanya-tanya, aku harus mengalahkannya sekarang dan bagaimanapun caranya. Tapi meski Dewa Indra mencoba, dia tetap tidak berhasil karena Garuda sudah ahli dalam pertarungan pedang dan memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dengan tendangannya, Garuda kemudian membuat Dewa Indra jatuh ke tanah. Melihat itu, para dewa terkejut dan Sesanaga berpikir Garuda bertekad untuk mencapai tujuannya. Dewa Indra bangkit lagi, tapi pedang Garuda mengarah ke lehernya sebagai tanda kekalahan Dewa Indra dalam seni berpedang. Garuda menjatuhkan senjatanya dan Dewa Bayu berkata, bagaimana Dewa Indra bisa dikalahkan? Dewa Agni berkata, Garuda menang. Garuda membuat yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Dewi Laksmi berkata, Garuda telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dewi Parwati berkata, dan dia juga menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa juga. Resi Narada berkata, keyakinan Garuda naik karena kemenangan pertamanya. Ego Dewa Indra telah hancur, tapi Prabu, jika Dewa Indra dikalahkan, lalu bagaimana Amrita itu akan dijaga? Saat itu pertarungan kedua mereka adalah dengan gada, dan saat itu Garuda juga belajar cara menggunakan gada dari Resi Nara. Dewa Waruna berkata, kemenangan akan dimulai dari sekarang. Jayanta berkata, ayah tidak tertandingi dalam hal pertarungan gada. Dia pasti akan mengalahkan Garuda sekarang. Sesanaga berkata, Garuda belum pernah menyentuh gada sebelumnya, bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Saat itu gada milik Garuda terlepas oleh kekuatan Resi Nara dan Garuda berkata,
Aku sudah mencoba segalanya, Guru, tapi bagaimana aku akan melawan mereka? Aku tidak tahu. Narayan berkata, Garuda, gada adalah senjata yang dipegang pada tempat yang tepat, dapat digunakan dengan baik. Tapi ingat bahwa kekuatanmu harus dipusatkan hanya pada gada dan bukan di tubuhmu. Garuda kemudian memegang gada dengan benar dan mampu menahan serangan gada Dewa Indra. Dewa Indra berpikir, dia telah belajar memegang gada dengan benar sekarang. Aku harus mengalahkannya tanpa kehilangan waktu. Dewa Indra berusaha menyerang dengan cepat, tapi kecerobohan Dewa Indra dimanfaatkan oleh Garuda untuk menyerang Dewa Indra berkali-kali. Dewa Indra yang menganggap Garuda tidak bisa menggunakan gada membuat Dewa Indra ceroboh dan dia dihajar oleh Garuda dengan gada hingga terjatuh.